أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Keutamaan Al-Quran, kitab Fadilah Aman. Hadis ke-6 dari Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah dengan sungguh-sungguh Al-Quran, demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya. Al-Quran itu lebih cepat keluar dari hati melebihi unta yang terlepas dari ikatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah dengan sungguh-sungguh Al-Quran, demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya. Al-Quran itu lebih cepat keluar dari hati melebihi unta yang terlepas dari ikatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini: jika manusia lalai dalam menjaga hewannya, kemudian hewan itu terlepas dari ikatannya, maka hewan itu akan cepat lari. Begitu pula Al-Quran, ia akan cepat terlupakan jika tidak dipelihara. Pada dasarnya, menghafal Al-Quran adalah suatu mukjizat yang nyata. Padahal untuk menghafal kitab lain yang setebal itu, meskipun hanya setengah atau sepertiganya, sangatlah sulit, bahkan hampir mustahil. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menegaskan dan mengingatkan di dalam surat Al-Qamar bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, maka adakah orang yang menghafalkannya? Quran surat Al-Qamar ayat 40. Penyusun kitab Al-Jalalain menulis bahwa istifham, pertanyaan di dalam ayat di atas mengandung makna perintah. Menghafal Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan berkali-kali, tetapi justru kita anggap suatu kebodohan dan perbuatan sia-sia. Jika demikian, maka tidak ada sesuatu yang kita tunggu selain kehancuran kita. Betapa mengherankan jika Nabi Uzair alaihissalam digelari oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan hanya karena dapat menulis kitab Taurat dari hafalannya, sedangkan kita kaum muslimin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Al-Quran secara umum. Bukan hanya satu atau dua orang, namun kita tidak menghargai nikmat itu. Dinyatakan di dalam Al-Quran, "Wasaya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalibin yanqalibun." Dan orang-orang yang zalim itu nanti akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Quran surat Asy-Syura ayat 227. Ringkasannya, kemampuan menghafal Al-Quran adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika nikmat itu diabaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabutnya. Banyak ancaman bagi orang yang telah menghafal Al-Quran lalu melupakannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Aku tidak melihat dosa yang lebih besar melebihi dosa melupakan Al-Quran." Syekh Abdul Aziz Al-Baghdadi rahmatullah alaihi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan melupakan Al-Quran adalah meremehkan dan menentang Al-Quran.
setelah menghafalnya. Sabda beliau lainnya, orang yang telah menghafal Al-Quran lalu ia melupakannya, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta. Dalam kitab Jami'ul Fawaid, Imam Rajin rahmatullah alaih meriwayatkan bahwa dalil penjelasan tersebut adalah, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Maksudnya tidak ada satupun yang menolongmu. Quran surat Toha ayat 124 sampai 126. Alhamdulillah hadirin, terus saja kita mendengarkan tentang pentingnya menjaga Al-Quran dan menghafalnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah turunnya hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita niatkan di dalam hati sanubari kita untuk senantiasa mengamalkan dan menyampaikan faedah yang lainnya, insyaallah hadirin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.